Up, apa nih? Jangan-jangan waduh. Halo guys, kembali ke Deja dengan No Art No Eat Breakdown episode 2 dari Ultraman Art. Episode yang tak kenapa pas kemarin kita baca siosisnya kayak berasa filler loh. Cuma gue gak bakalan bilang ini episode yang filler banget ya. Masih ada sedikit hubungan sama episode pertama, walaupun buat teman-teman yang penasaran sama Wuze kemarin sayangnya ini belum terlalu disinggung sih. Tapi pas nonton enjoy-enjoy aja kok. Apalagi kalau udah ngomongin fighting scene-nya, waduh, itu seru banget ya guys. Diliatin POV dari bagian kaijunya, Ultraman-nya, sempat pakai RI Sword, dan jangan lupa imajinasi Yuma juga. Kalau kemarin Art Giga Barrier dipakai buat nusuk, sekarang RI Sasles dipakai buat nggali dong. Jadi ini dia breakdown episode 2 dari Ultraman Art. Langsung aja check it out. Oke, di awal cerita dibuka dengan ending episode pertama kemarin, yang mana sekarang Shu Ishido bakalan join ke Skip juga ya. Berhubung sekarang di kota Hoshimoto kaiju lagi sering muncul, ini GDF kayak pengen nambah penyelidik gitu. Ditambah ada insiden kayak Monocorn sama kemunculan Ultraman Art, mereka butuh sudut pandang baru lah. Kemudian, Yuma mendapatkan telepon dari seorang anak yang meminta tolong. Langsung opening dan judul untuk episode hari ini adalah Legenda di Hutan. Pas sampai ke tempat lokasi yang ada Yuma sama Shu malah kena marah ya. Anak kecil kok didengerin? Setelah itu, Yuma pun bertanya dengan seorang anak bernama Hayato terkait kaiju yang akan muncul yaitu Ryodo. Di sana mereka juga menemukan sebuah altar misterius yang udah pasti semua bakal bingung ya guys. What the hell is this? Cuma karena di sini Skip gak diizinin buat ngelidik gitu dah. Kalau dari perspektif Shu sendiri ini jatuhnya kayak buang-buang waktu sih. Ditambah infonya tadi dari bocah doang belum pasti bener loh. Tapi di sini Yuma tetap percaya ya. Kemudian mereka memilih untuk berpencar. Sesampai di toko barang bekas, Yuma pun bertanya dengan pemiliknya tentang kejadian ini. Ternyata kaiju Riot ini beneran ada ya guys. Yang mana dulunya warga sekitar membuat persembahan kepada Riot dengan memberikan sebuah pelet agar kaiju ini melemah kemudian bisa dikubur. Pas ditanyain tentang altar, perasaan gak ada deh. Untungnya Art sempat ngasih petunjuk juga sih, sehingga mereka menemukan sebuah belangga. Kembali ke kantor Skip, Yuma dan yang lain bisa melihat altar ini dari atas menggunakan sebuah satelit. Pas dilihat dari sudut lain ternyata itu telapak kaki Riot ya guys. Kemudian kaiju ini pun terbangun dan Skip segera ditugaskan. Karena itu situasinya udah kacau terus Hayato dalam masalah, melihat itu Yuma segera berubah menjadi Art. Ya secara beta sendiri ini keren banget ya guys. POV-nya itu loh. Kita bisa lihat dari sisi kayunya, sisi Ultraman-nya. Saat Riot mengeluarkan lumpur hitam, Art langsung mengcounter serangan ini menggunakan RI Sword. Sempat pakai jurus RI Beam Sword juga ya. Walaupun ini Riot agak nyelitin sih. Kemudian Yubot berusaha memasukkan belanga tadi ke dalam Riot. Ya, kena hisap gak tuh? Terus Art ngakalinya pakai pohon dong. Dengan menggunakan RS Slash, Art bisa membuat sebuah lubang besar sehingga Riot terjatuh ke dalam dan pada akhirnya kaiju ini berhasil dikalahkan menggunakan Art Finalize. Kembali ke kantor Skip, setelah kejadian kemarin ini Skip dapat gambar Hayato sebagai ucapan terima kasih ya. Jadi semua berkat rasa percaya Yuma lah. Kemudian ini scene-nya waduh. Sempat dilatin Shu yang sedang menelpon seseorang dan merahasiakan sesuatu. Episode kedua pun habis guys. Oke, jujur ini kalau endingnya tadi gak dikasih misteri gitu kayak biasa aja loh. Soalnya ending yang biasanya happy-happy gitu di season Ultraman udah sering juga sih. Tapi yang ending begini gue suka banget ya guys. Justru malah tambah penasaran banget. Wah, next episode gimana nih? Siapa yang ditelepon sama Shu? Apakah Shu bakalan berkhianat kah? Pokoknya ntar dibahas lah. Terus tadi fighting scene sama imajinasi Yuma seru loh. Apalagi musik pas Art jatuh ke lubang barengan sama Riot ya. Asli, semenjak presscon kemarin tuh gue emang udah suka sih guys. Kurang lebih ini dia hal menariknya. Yang pertama, cameo. Kayaknya kita pun udah pada tahu lah. Emang yang jadi cameo siapa bang? Ya kalau bukan anjing director Takanori Shijimoto siapa lagi? Dari zaman series X sampai sekarang sering jadi cameo mulu ya guys. Setiap yang ngedirect beliau anjingnya selalu jadi cameo sih. Kayaknya kalau dibikin jadi satu video atau kompilasi gitu oke deh. Yang kedua, Ryodo. Tulisan nama kaijunya L tapi dibaca pakai R ya guys. Karena di Jepang huruf L tuh emang dibaca jadi R sih. Merupakan kaiju kuno yang tertidur dan sekarang terbangun di zaman sekarang. Kalau nggak salah tadi dibilang udah 1300 tahun deh. Yang mana dulunya kaiju ini sempat mengamuk dan kemudian warga sekitar memberikan pelet agar Riot melemah sehingga bisa dikubur. Meskipun berasa kaiju mingguan doang, tapi secara battle tadi Art lumayan agak kesulitan loh. Baik secara jurus, pukulan, pakai RI Sword aja masih bisa nahan. Namun pada akhirnya berhasil dikalahkan. Untuk desain dari Riot sendiri kebanyakan dari kita kemarin bilang ini remodel kostum Black King sih. Cuma setelah beberapa info katanya ini pure kostum baru ya guys.
Kemudian untuk jurusnya tadi juga lumayan banyak, seperti bisa ngeluarin lumpur hitam. Ya ternyata tuh lumpurnya bisa panas loh. Terus bisa ngehisap wilayah sekitar dan mengeluarkan petir melalui tanduk kepalanya. Ada tanduk juga toh. Berhubung tadi udah dihancurin sama Ark, kita gak tahu apakah nih kaiju bakalan bisa comeback lagi ya guys. Kalau jenisnya gak cuma satu doang, kedepannya bisa lagi sih. Yang ketiga, kemunculan Ark. Maksudnya kayak tiba-tiba muncul ya. Ternyata di episode hari ini ada juga loh. Yang mana Ark memberitahukan Yuma mengenai Belanga barusan. Jadi kayak bisa jadi pemandu gitu. Kalau Yuma gak tahu ntar bisa dibantu. Soalnya yang begini di Ultraman setahu gue jarang sih guys. Ada yang bisa, ada yang kagak. Kalaupun ada yang bisa, kebanyakan gitu dah. Gak muncul langsung tapi kayak sekedar ngasih tahu doang. Yang keempat, Arc Ice Sword. Pedang yang kita kira bakalan debut di episode hari ini, tapi nyatanya udah debut dari episode pertama kemarin ya. Yang mana Arc menggunakan pedang ini untuk mengcounter serangan lumpur hitam dari Riot. Terus dipakai buat nge-slash, kemudian Arc juga menggunakan jurus Arc Eye Beam Sword. Yang kalau kita lihat jurusnya gak terlalu mematikan sih. Gue kira ini sekali kena Kosen langsung mati loh. Ternyata damage-nya mirip-mirip Emerium Slash ya guys. Bahkan untuk cara akses jurusnya juga real time, jadi gak perlu pakai Inner Dimension. Sebenarnya Inner Dimension tetap ada, tapi lebih fokus ke Ultraman daripada manusianya lah. Kayaknya di episode ketiga nanti ini Arc Ice Sword gak bakalan kepake deh. Karena itu ceritanya pertama kali Yuma berubah jadi Arc ya. Yang kelima, imajinasi Yuma. Seperti yang gue bilang di awal tadi, secara imajinasi ini bener-bener difokusin banget ya guys. Kita yang nonton pun sampai gak expect loh. Perasaan di Ultraman gak gitu deh. Kok di Arc malah kayak bisa-bisa aja. Yang mana Yuma menggunakan Arc Ice Slash untuk menggali sebuah lubang. Bayangin itu Korin guys. Biasa mah Korin kepake buat nge-slash ngepotong doang. Makanya nanti di episode ketiga bikin penasaran juga sih. Imajinasi Yuma pas pertama kali berubah jadi Arc gimana nih? Mumpung masih newbie kayaknya gak bakalan kayak sekarang deh. Yang keenam, Shu Ishido. Pastinya sekarang termasuk sebagai anggota Skip dan cukup percaya sama omongan Yuma. Cuma pas scene ending tadi malah jadi sus banget loh. Kok ada rahasia di antara Skip? Berarti tadi acting doang. Yang ditelepon siapa, yang dibahas apaan, yang dirahasiain apa. Bahkan satelit yang dipakai Shu tadi kalau kita sadar itu sebenarnya gak izin ya guys. Jadi menurut lo sendiri Shu gimana nih bang? Jujur gue curiga nih Shu kayaknya bakalan jadi mata-mata sih. Alasan kenapa dia tiba-tiba join biar bisa nge-spy Skip gitu. Kalau nggak salah di episode pertama kemarin GDF sama Skip kayak ada konflik deh. Ibaratnya tugas Shu di Skip itu kayak jadi undercover ya guys. Sumpah, yang bikin penasaran itu rahasianya sih. Yang ditelepon sama yang dibahas tadi apaan? Kalau dipikir-pikir harusnya agak jauh-jauh dari Monohorn lah. Oke guys, ya just gitu aja untuk breakdown episode kedua dari Ultraman Arc. Nantikan episode ketiga yang kalau kita lihat dari preview ini bakal fokus ke flashback kejadian KD sama Yuma pas baru pertama kali berubah jadi Arc ya. Jarang-jarang loh. Biasa mah di season Ultraman episode pertama lebih nunjukin baru pertama kali berubah. Terus ada kemunculan Russian juga. Penasaran nasib ayahnya Yuma gimana weh? Kita sih curiganya nih bakal mirip-mirip kayak Daina ya guys. Ayahku ternyata selama ini Ultraman dong. Paling segitu aja. Kalau lu pada punya pendapat koreksi atau tambahan bisa komen di bawah. Jadi jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Arc yang lainnya. Bye bye.